Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Elvina dengan NPM C0C02174, Program Studi D3 Akuntansi Kelas 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas siklus perusahaan jasa pada perusahaan Jola Jole Consulting CO. Sebelum itu, di sini ada ilustrasi dari siklusnya dari perusahaan tersebut. Ini ada Marion Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola Jole Consulting CO yang mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2020. Yang menyusun laporan keuangannya setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola Jole Consulting CO ini menggunakan aplikasi akuntansi. Berikut ini disajikan raca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021. Nah, di sini ada Jola Jole Consulting ini ada post closing trial balance-nya per 30 September 2021. Ini. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita baca dulu soal. Di sini sebelumnya saya telah mengeprint soalnya, jadi sewaktu-waktu saya akan melihat soal yang saya print. Kita baca dulu soal pertama. Soal pertama itu, posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Nah, jadi ini saldo awal dari perusahaan Jola Jole. Nah, saldo awal ini kita posting dulu ke buku besar. Di sini saya sudah membuat buku besar. Formatnya akunti ya. Di sini saya sudah buat. Lalu kita posting dulu saldo awalnya. Yang pertama itu cash. Pada posisi debit 15.000 dengan kode akun 101. Di sini cash. Kode akunnya 101. Di sini kita buat saldo awal. Terletak di posisi debit sebesar $15.000. Lalu yang kedua, saldo yang kedua ada akun receivables. Sini kita buat receivables. Kita lihat saldonya di sini. Saldonya 5.000 di posisi debit dengan kode akun 112. Di sini kita buat dengan kode akun 112. Kita copy aja nih saldo awal sebesar $5.000 di posisi debit. Lalu yang ketiga ada supplies. Ada supplies berada di posisi debit sebesar 1.500 dengan kode akun 126. Ya. Ini ada supplies dengan kode akunnya 126. Sini saldo awal sebesar $1.500 di debit. Lanjut, di sini setelah supplies ada prepaid rent dengan kode akun 131 berada di posisi debit 3.300. Ini prepaid rent dengan kode akunnya itu 131 terletak di posisi debit. Masih di posisi debit sebesar $3.300. Lalu selanjutnya
ada equipment. Nah, equipment ini terletak di posisi debit sebesar 7.200 dengan kode akun 157. Equipment dengan kode akun 157 masih terletak di posisi debit dengan saldonya 7.200 $7.200. Oke, lanjut. Nah, ini ada accumulated depreciation equipment terletak di posisinya kredit sebesar $100 dengan kode akunnya 157. Sini ya. Sampai ini copy saja. Bisa. Kode akunnya 158. Ini terletak di posisinya di kredit ya. Tadi semuanya udah di debit, sekarang di kredit sebesar $100. Oke, lanjut. Ada akun payable dengan kode akun 202 terletak di posisi kredit sebesar 2.400. Akun payable dengan kode akunnya 202 terletak di posisi kredit ya, sebesar $2.400. Selanjutnya ada salaries and wages payable. Ini dengan kode akun 212 di posisi kredit sebesar 1.500. Salaries and wages, salaries and wages payable dengan kode akunnya 212 di posisi kredit sebesar $1.500. Kita lanjut di sini. Setelah ada salaries and wages payable, ada share capital ordinary. Sini dengan kode akunnya 311, kredit di posisi kredit sebesar 22.000. Share capital ordinary. Dengan kode akunnya 311, terletak di posisi kredit ya, sebesar $22.000. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir, ada retained earnings. Dengan kode akun 320, terletak di posisi kredit sebesar $6.000. Retained earnings. Dengan kode akunnya 320, terletak di posisi kredit ya, sebesar $6.000. Besar $6.000. Nah, di sini saldo awalnya udah kita posting semua ke buku besar akunti yang sudah dibuat. Ini. Selanjutnya, kita masuk ke soal kedua. Soal kedua itu catat semua transaksi selama bulan Oktober pada tahun 2021 di atas, ini maksudnya. Nah, ini transaksi ini kita catat dengan menggunakan JU1 untuk halaman jurnal
yang dibuat dan diposting ke buku besar dengan menggunakan format akun fee. Nah, jadi dari transaksi ini kita posting ke jurnal. Ini jurnalnya udah saya buat. Kotak kolom jurnalnya udah saya buat. Nanti tinggal kita masukkan aja akun-akun dan saldonya berada di posisi debit atau di posisi kredit. Lalu udah dari jurnal ini kita posting lagi ke buku besar dengan format akun T. Ini udah kita buat tadi ya akun T. Nanti jika di akun-akun jurnal ini tidak ada di tempatnya di saldo awal tadi, ini udah ada kotak tambahannya, maksudnya format tambahannya ini. Nah, jadi kita posting dulu. Kita masukkan dulu jurnal dari transaksi ke jurnalnya ini, akun-akun yang terlibat dan berapa saldonya. Ini pada transaksi pertama, membayar Oktober pada tanggal 1 itu, membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar 1.500. Jadi akun yang terlibat itu pada tanggal 1 Oktober, membayar utang gaji berarti salaries and modest payable pada cash. Cashnya berkurang untuk membayar utang gaji ya. Ini sebesar 1.500. Jadi kita buat di sini, kita pilih di sini. Ini kita buat Oktober. Singkat aja OKT ya. Pada tanggal 1 akun yang terlibat salaries and modest payable. Ini berada di posisi debit sebesar berapa? Sebesar $1.500 ya. $1.500. Pada cashnya berkurang, maka di posisi kredit sebesar $1.500. Dia berkurang karena untuk membayar utang gaji tadi. Lanjut, setelah tanggal 1, tanggal 2. Nah, tanggal 2 ini membayar premi asuransi kebakaran sebesar 2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari 1 Oktober. Jadi di sini membayar premi asuransi kebakaran untuk masa perlindungan. Berarti akan terlibat di sini ada perfect insurance pada cash sebesar 2.400. Di tanggal 2, akun yang terlibat itu perfect insurance. Sebesar 2.400 di debit, pada cash sebesar 2.400 di kredit. Lanjut, masih di tanggal 2, membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar 1.000. Berarti di sini membayar utang dan pembelian perlengkapan. Berarti dia membeli perlengkapan, dia ini membeli perlengkapan dan membayar utangnya. Jadi ini akun payable pada cash. Ya, pada cash sebesar 1.000. Pada tanggal 2, akun yang terlibat, akun payable berada di posisi kredit, di posisi debit, maaf, di posisi debit sebesar $1.000 pada cash sebesar 1.000 di posisi kredit. Oke, lanjut. Pada tanggal 3. Pada tanggal 3 ini
membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal 3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies 3.600, akun payable di kredit sebesar 3.600. Nah, tanggal 3 ini jurnal yang salah ya teman-teman. Ini jurnal yang salah, tetapi kita posting ke jurnalnya masih tetap ini, supplies, di posisi debit 3.600, pada akun payable di posisi kredit 3.600. Nah, tanggal 3 ini posisi yang salah. Tanggal 3, supplies, ini warna merah kita bedakan ya, berarti warna merah itu jurnal yang salah. Supplies di posisi debit 3.600, pada akun payable di posisi kredit, akun payable di posisi kredit sebesar 3.600 dolar. Oke, lanjut. Tanggal 4, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Nah, tadi tanggal 3 ini adalah jurnal yang salah, maka di tanggal 4 kita membuat jurnal koreksinya terlebih dahulu. Jadi, di sini saya sudah membuat jurnal koreksi. Ini saya sudah membuat kolom-kolom jurnal koreksinya, mari kita koreksi. Oke, di sini, ini soal nomor 3 ya. Untuk mengisi jurnal pada tanggal 4 Oktober. Nah, tanggal 3 tadi salah, maka kita benarkan. Ini membeli berbagai macam peralatan kantor senilai 3.600 dengan menandatangani wesel. Nah, ini berjangka waktu 3 bulan, tingkat bunga 12%, staf akuntansi telah mencatat dengan jurnal supplies. Jadi ini jurnal yang salahnya kita buat dulu. Supplies. Di debit ya 3.600 pada akun payable kredit 3.600 dolar. Nah, di sini kita buat jurnal yang benarnya. Karena dia membeli berbagai macam peralatan, berarti equipment dengan menandatangani wesel dengan nominal 3.600. Berarti menandatangani wesel berarti notes payable. Notes payable. Di sini cuman akunnya aja yang salah, untuk saldonya itu benar ya, nominalnya itu benar, 3.600 dolar. Ini 3.600 dolar. Oke. Di sini ada analisisnya, analisis yang kita catat. Nah, di sini apakah ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal? Ada, yaitu supplies dan akun payable. Lalu, di sini ada analisis lagi. Apakah ada akun yang seharusnya terpengaruh, tetapi dalam jurnal yang salah, akun tersebut tidak dilibatkan, yaitu ada, itu perlengkapan tadi, equipment, dan notes payable. Nah, jadi yang di sini tadi itu, akun itu harus dinolkan, atau harus dihapus, dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Ini untuk yang supplies yang salah tadi. Lalu yang benarnya ini kita munculkan akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Nah, ini selebihnya ada apakah akun yang terpengaruh dicatat posisi salah, tidak ada ya. Dan selanjutnya, sini kita buat incorrecting-nya tadi, supplies.
Di posisi kredit 3.600. Lalu di sini akun payable di posisi kredit $3.600. Nah, correcting entry-nya ini tadi equipment di debit sebesar 3.600. Ini $3.600 pada notes payable sebesar $3.600. Jadi di sini ada correcting entry-nya. Nah, di sini correcting entry-nya kita masukkan dulu equipment. Di posisi debit $3.600. Lalu pada akun payable. Pada akun payable sebesar $3.600. Nah, ini pada supplies di kredit ya sebesar $3.600 sama notes payable sebesar $3.600 di posisi kredit. Lalu lanjut. Nah, ini sudah kita buat, ini ada pembuktiannya. Nih pembuktiannya. Kita buktikan dulu, kita masukkan dulu akun yang salahnya nih. Nah, di sini akun payable-nya 3.600 di kredit ya. Sama supplies-nya di debit. Di sini supplies-nya $3.600. Selanjutnya correcting entry-nya ini equipment. Equipment kita masukkan di kredit, di debit. Sini sebesar $3.600. Lalu notes payable-nya 3.600. Lalu kita masukkan equipment-nya 3.600 di debit. Nah, di sini akun payable-nya kita masukkan 3.600. Supplies-nya di kredit ya 3.600. Dan notes payable-nya 3.600. Sini dapat kita lihat 0 karena 3.600 dikurang 3.600 itu habis. Ini 0 juga. 3.600 dikurang 3.600. Jadi ini terbukti ya, ini benar correcting entry-nya. Nah, kita udah dapat jurnal yang benarnya ini. Lalu jurnal koreksinya itu kita masukkan ke transaksi. Ini kita masukkan ke jurnal pada tanggal 4. Kita hijaukan ya, bahwa yang merah ini merupakan akun yang salah. Merah ini akun yang salah. Ini yang hijau adalah jurnal koreksi yang benarnya. Supply apa ya tadi? Equipment. Pada akun payable. Ini equipment pada akun payable. Sebesar $3.600 di debit. Ini pada supplies dan notes payable ya.
Di posisi kredit sebesar $3.600, ini juga $3.600. Oke, lanjut ke ilustrasi transaksi berikutnya. Masih di tanggal 4. Nah, tanggal 4 ini menerima uang dari klien sebesar 1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Jadi, akun yang terlibat pada tanggal 4 ini adalah ini menerima uang, berarti cash, terhitung mulai 1 Oktober. Berarti ini cash pada service revenue. Ini masih di tanggal 4. Cashnya sebesar 1.600 di debit. Ini 1.600 di debit pada service revenue. Di kredit sebesar $1.600. Oke, lanjut setelah tanggal 4 Oktober. Tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini menerima uang sebesar 2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan pada tagihannya. Sudah dikirim tanggal 30 September 2021. Jadi di sini akun yang terlibat yaitu menerima uang berarti cash pada akun receivables sebesar 2.500. Sini tanggal 5 ya. Cash berada di posisi debit sebesar 2.500 pada akun receivables. Receivable sebesar 2.500 di posisi kredit. Oke, lanjut tanggal 6. Nah, tanggal 6 ini mengirim tagihan kepada klien senilai 2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayarkan oleh kliennya itu minggu depan. Jadi, akun yang terlibat itu ada mengirim tagihan, berarti akun receivables pada service revenue sebesar $2.000. Sebesar $2.000. Pada tanggal 6, di sini tadi akun yang terlibat itu akun receivables. Oke, sebesar $2.000 pada service revenue sebesar $2.000 di posisi kredit. Ini di posisi kredit $2.000. Oke, lanjut tanggal 10. Nah, di tanggal 10 ini, di soal aslinya, itu kita disuruh membuat transaksi sendiri yang melibatkan satu akun kelompok aset dan satu akun kelompok lagi liabilitas.
Jadi di sini saya buat transaksinya itu pada tanggal 10 Oktober dibeli perlengkapan kantor sebesar $1.700 secara kredit. Ini kita masukkan akun yang terlibatnya itu supplies pada akun payable. Kita masukkan di sini pada tanggal 10. Ini kita biru karena ini membuat transaksi sendiri. Supplies sebesar $1.700 di debit pada akun payable sebesar $1.700 di posisi kredit. Oke, lanjut tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai $2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar $1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Jadi di sini akun yang terlibat adalah ini ada 3 akun yang terlibat, yaitu cash. Kita buat dulu sini akun yang terlibatnya ya. Ini pada tanggal 12. Akun yang terlibatnya itu cash. Lalu akun receivables sini. Nih. Lalu ini yang di posisi kreditnya service revenue. Ini kita lihat dulu cash-nya. Cash-nya sebesar $2.500. Ini kita lihat dulu cash. Sini kita isi dulu ya, cash-nya ini sebesar, kita isi dulu, service revenue-nya di kredit ya, sebesar $2.500. Lalu, sini ada akun receivables-nya $1.000. Cash-nya $1.500. Ini posisi debit dan posisi kredit ini harus seimbang ya. Jadi ini cash-nya itu di debit 1.500, akun receivables-nya di debit juga sebesar 1.000. Nah, ini service revenue-nya 2.500. Ini karena telah menyelesaikan jasa konsultasi senilai 2.500. Oke, lanjut. Transaksi pada tanggal 13. Transaksi pada tanggal 13 ini menerima uang 2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya pada tanggal 6 Oktober. Jadi sini akan terlibat yaitu cash sebesar 2.000 di debit yang dia menerima uang ini pada akun receivable. Kita buat di sini tanggal 13. Tanggal 13, sini cash sebesar $2.000 di debit pada akun receivable. Di kredit sebesar $2.000.
Oke, setelah tanggal 13, lanjut tanggal 14. Nah, tanggal 14 ini membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar 1.800. Membayar gaji karyawan berarti membayar gaji itu beban gaji. Karena dia membayar gaji, jadi akun yang terlibat itu salaries and wages expense. Pada cashnya itu berkurang karena dia membayar gaji. Sini tanggal 14. Yang terlibat itu salaries and wages expense sebesar 1.800 didebet pada cash sebesar 1.800 dikredit. Oke, lanjut pada tanggal 16. Ini pada tanggal 16 ini sama seperti tanggal 10, 16, 16 dan 17 ini sama tanggal 10. Kita disuruh membuat transaksi, tapi itu berbeda. Nah, pada tanggal 16 ini kita melibatkan 2 akun pada kelompok aset. Nah, di sini saya buat pada tanggal 16 itu menerima uang senilai 2.100 atas jasa konsultasi akuntansi yang diberikan tanggal 10 September 2021. Jadi di sini akun yang terlibat itu cash pada akun receivables sebesar 2.100. Pada tanggal 16 tadi ya. Ya, pada tanggal 16 di cash karena dia itu menerima uang sebesar 2.100 $2.100 pada akun receivables. Ya, akun receivables. Sebesar 2.100 di posisi kredit. Oke, lanjut tanggal 17. Ini, tanggal 17 itu menerima uang sebesar 3.000 dari klien atas jasa konsultasi yang telah diselesaikan. Jadi tanggal 17 itu dia melibatkan 1 akun pada kelompok aset, 1 akunnya lagi itu pada kelompok revenue, kelompok pendapatan. Jadi di sini akun yang terlibat itu menerima uang berarti cash-nya itu bertambah pada service revenue karena atas jasa konsultasi yang telah diselesaikan. Di cash pada service revenue. Cash pada service revenue. Cash-nya berada di posisi debit sebesar $3.000 dan service revenue-nya sebesar $3.000 juga, tapi di posisinya kredit. Oke, lanjut setelah tanggal 17. Pada tanggal 20. Nah, nih pada tanggal 20 warna merah karena ini termasuk jurnal yang salah. Nah, tanggal 20 ini menerima uang sebesar 2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Staf akuntansi telah mencatat dengan jurnal cash ini di debit 25.000 pada service revenue di kredit sebesar 25.000. Jadi kita buat dulu ini cash 25.000 di debit
pada service revenue. Service revenue di posisi kredit sebesar 25.000. Oke, lanjut. Ini pada tanggal 21. Pada tanggal 21 ini, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan pada tanggal 20 Oktober 2021. Nah, jadi pada tanggal 20 ini tadi jurnalnya itu kan salah. Nah, jadi kita buat dulu jurnal koreksinya. Sama seperti tanggal 4 tadi. Nah, di sini saya juga udah membuat kolom jurnal koreksi. Nih. Nah, ini transaksi pada tanggal 20. Nih. Jadi kita masukkan dulu jurnal yang salahnya itu cash. Di posisi debit 25.000. Dolar pada service revenue sebesar 25.000 dolar di kredit. Nah, lalu jurnal yang benarnya itu kan menerima uang 2.500 berarti cash. Cashnya itu 2.500 dolar pada atas jasa konsultasi yang telah diberikan, berarti service revenue. Nih, ada service revenue sebesar 2.500 dolar di posisi kredit. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kesalahan pencatatan. Di sini dapat kita lihat apakah ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah. Tidak ada. Lalu apakah ada akun yang seharusnya terpengaruhi, tetapi dalam jurnal yang salah, akun tersebut dilibatkan, tidak dilibatkan, itu tidak ada juga. Apakah ada akun yang terpengaruh, tapi dicatatnya itu di posisi yang salah? Tidak ada. Lalu selanjutnya di sini, analisis yang keempat, apakah ada akun yang posisinya itu sudah benar, tetapi nilainya salah itu ada. Contoh nama akunnya itu cash dan service revenue. Nah, ini tindakan koreksinya ini sesuaikan sampai nilainya benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dengan nilai yang benar. Nah, lalu di sini kita masukkan dulu biar kita buat pembuktiannya. Kita masukkan di sini cash. Cash-nya sebesar 25.000. Ini posisinya debit ya, pada service revenue. Di posisi kredit 25.000. Lalu correcting entry-nya, cash, pada service revenue sebesar 2.500 tadi selisihnya ya, debit dan di kredit 2.500. Lalu correcting entry-nya itu cash. Nah, selisih dari 25.000 sama 2.500 ini 22.500 di debit. Oh, ini salah, ini
service revenue. Pada cash 22.500 di kredit. Lalu di sini kita buat pembuktiannya. Correcting entry-nya service revenue-nya 22.500. Cash-nya di kredit 22.500. Lalu di sini kita masukkan jurnal yang salahnya itu service revenue-nya di kredit 25.000. Lalu cash-nya di debit $25.000. Nah, ini kita kurangkan. 25.000 ini kita kurangkan 22.000, jadi service revenue-nya itu terletak di kredit $2.500. Begitupun dengan cash, 25.000 ini dikurang 22.000, jadi hasilnya itu di debit sebesar $2.500. Nah, sudah kita buat jurnal koreksinya ini, baru kita bisa posting ke jurnal pada tanggal 21. Nih. Ini kita birukan karena kita hijaukan karena jurnal yang benar. Service revenue pada cash 22.500. Service revenue pada cash sebesar 22.500 di debit, cash-nya 22.500 di kredit. Oke, lanjut transaksi selanjutnya itu tanggal 24. Tanggal 24 itu membeli perlengkapan senilai 2.000, baru dibayar 500, sisanya akan dibayar pada awal bulan. Jadi sisanya itu baru dibayar pada awal bulan. Jadi akun yang terlibat ini ada 3. Dia membeli perlengkapan, berarti supplies, kita buat dulu. Pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 24. Supplies. Pada akunnya itu terlibat 3 ya, baru dibayar berarti dia dapat cash. Di cash. Sama sisanya akan dibayar awal bulan depan, berarti akun payable. So, kita lihat di sini supplies-nya sebesar 2.000. $2.000 di posisi debit. Lalu cash-nya itu $500. Nah, $500 di kredit. Lalu akun payable-nya itu 2.500. Ini kita kurangkan 500. Jadi akun sisa Jadi utangnya itu tinggal $1.500 di posisi kredit. Oke, lanjut tanggal 26. Tanggal 26 ini menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 12 Oktober. Ini tanggal 12 Oktober. Jadi, pada tanggal 26 ini akun yang terlibat itu cash, karena dia menerima uang pada akun receivables. Coba dulu, tanggal 26. Cash pada akun receivables. Nominalnya lihat di sini
dia menerima uang dari klien, sisa pembayaran atas, kita lihat dulu akun receivables-nya pada tanggal 12 ini 1.000. Nah, jadi dia menerima uang 1.000, bukan letak di posisi debit. Nah, karena dia membayar utang itu, jadi utangnya habis. Nih. Ya, lanjut. Transaksi berikutnya. Pada tanggal 30. Nah, pada tanggal 30 ini, membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar $700. Berarti di sini utilities beban ya, di sini ini membayar tagihan, berarti utilities expense pada cash. Sini kita masukkan tanggal 30. Pada cash sebesar $700 di debit dan $700-nya di kredit. Oke, tanggal 31. Nah, tanggal 31 ini membayar dividen tunai sebesar 800 kepada pemegang saham. Jadi, akun yang terlibat itu dividen pada cash sebesar 800. 31 dividen sebesar $800 di kredit pada cash terletak di kredit. Oh, ini tadi dividennya terletak di debit, cashnya terletak di kredit sebesar $800. Nah, dari transaksi sudah kita posting ke jurnal, lalu ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan sama dengan kurung buka kurung. Nah, ini kita jumlahkan hasil debit ini. Jadi posisi jumlah debit itu harus balance sama jumlah kredit. Nah, di debitnya kita dapat 86.900, kredit harus sama juga 86.900. Nah, udah. Jadi ini udah sama ya. Jadi jurnal pada Jola Jole Consulting CO ini berada di posisi debitnya 86.900 dan di kreditnya juga sama 86.900. Kita lanjut lagi nanti pada video part 2-nya. Ini video part 1, nanti video part 2-nya dari jurnal ini kita posting lagi ke buku besar ini. Oke.